Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qaulana. Pertama-tama kami ingin sampaikan terima kasih Kepala Sekolah SMA Raudhatul Jannah, Ustazah Lisha Ramadhania, beserta segenap guru, Ustazah Nani, kemudian Ustadz Zamroni, dan Ustadz yang lain yang telah berkenan untuk menerima kami dalam serangkaian kegiatan ini. Dan tidak lupa juga yang kami banggakan, pemuda-pemudi masih muda, Muslim ya, adik-adik SMA Raudhatul Jannah yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Insya Allah semoga kita niatkan ini untuk sama-sama menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu tidak selalu ilmu agama. Insya Allah ketika kita semua niatkan untuk meraih ridho Allah, Allah akan ridho dan berikan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Perkenankan saya share screen terlebih dahulu. Saya Nurina, saya adalah dosen ya di FK Unair. Sangat berharap sekali mungkin ada di antara adik-adik ini yang berminat untuk menjadi dokter. Sebenarnya masuk di FK Unair ini tidak hanya nantinya akan berkutat di profesi kedokteran ya. Jadi saya sendiri fokus ke mengajar, beberapa kolega kami juga ada yang fokus di untuk kesehatan masyarakat, untuk pengendalian atau isu masalah kesehatan. Kemudian beberapa di antara kami juga banyak mendalami di bidang penelitian. Baik, judul presentasi kami kali ini adalah pengenalan penelitian di bidang kesehatan. Pertama-tama mungkin adik-adik ini ya, adik-adik ini terutama ada yang dari jurusan IPA, ada dari jurusan IPS ya. Secara umum mungkin pandangan kita terkait masalah kesehatan itu selalu lekat dengan masalah saintek ya di bidang pengetahuan alam begitu ya. Namun sebenarnya terkait masalah kesehatan itu adalah masalah yang kompleks ya, artinya tidak hanya terkait di bidang kedokteran saja, terkait di pasien, memberikan obat, ya, menyembuhkan penyakit, tapi sangat luas cakupannya. Dan sebenarnya terkait kesehatan ini peran dari tenaga kesehatan saja, tidak hanya dokter, tidak perawat, tapi masyarakat, jadi pemerintah dan masyarakat itu semua diminta untuk berperan aktif untuk menjaga kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Nah, utamanya kondisi pandemi saat ini ya, kita semua tahu bahwa pandemi dampaknya tidak hanya terkena di bidang kesehatan saja, begitu ya. Mungkin beberapa di antara ustadz-ustadzah, kemudian sekalian ada yang bahkan keluarganya terdampak sampai mungkin mendapatkan ujian yang cukup berat ya, ada dari keluarganya yang meninggal. Itu kaitan di bidang kesehatan, tapi ternyata dampaknya jauh lebih luas dari itu. Kita tahu karena saya tahu juga kemarin saya minta juga adik-adik untuk menyampaikan apa sih cita-cita studi lanjutnya. Banyak di antaranya juga di bidang ekonomi begitu ya. Ternyata ini dampaknya juga sangat besar di bidang ekonomi. Kita seakan-akan tarik untuk pelaksanaan PPKM ini. Kita ingin supaya mengurangi kasus pasien yang meninggal atau yang di rumah sakit, tapi di sisi lain dengan kita melaksanakan PPKM, dampak ekonominya sangat luas. Tidak hanya dampak ekonomi, dampak pendidikan pun, adik-adikku ini kan para pemuda ya, apalagi ini banyak diantaranya laki-laki nih, para pemuda itu bukan tempatnya ya sebenarnya berada di rumah, tempatnya mereka untuk banyak di luar, belajar itu tidak hanya di depan laptop, tapi belajar di dunia nyata. Tapi karena kondisi pandemi itu tidak bisa terjadi. Jangankan di aspek pendidikan sekalipun ya, mungkin adik-adik ada yang mungkin nonton bola sampai ke stadion, sekarang aja tidak diperbolehkan. Jadi dampaknya sangat luas dan ini tidak hanya peran pemerintah dan nakes juga, peran kita juga terkait.
Nah, kenapa sih, eee, kami ingin mengenalkan terkait penelitian kesehatan, terutama ke adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya adik-adik membaca ya di media massa, baik maupun dicetak, banyak loh istilah-istilah di bidang penelitian kesehatan yang disinggung, ya, dipaparkan oleh jurnalis, oleh wartawan, kemudian di bawahnya itu ada kolom komentar, banyak sekali yang berkomentar, dari yang pejabat mungkin sampai ke kalangan rakyat, mereka mengomentari kaitan ini ya, misalnya kalau ini ada ivermectin, ada dengar nggak tentang ivermectin ini yang sudah mulai anggap nih, Ahmad Nasrul Kohar. Boleh di-unmute. Panggilannya siapa? Mas Izun, Ahmad. Izun, Siapa? Izun. Izun. Ya, pernah dengar nggak berita ini, Izun? Atau nggak dengar berita ya? Mungkin kalau yang sekarang banyaknya Saya game. mendengar berita buruk itu bisa nggarai ini, apa? Bisa membuat otak, merusak otak kalau nggak salah. Oh begitu, bisa Ya, merasakan. Pak, Itu ketika dapat kita berita buruk terus. Oke, bagus. Tapi ini sebenarnya kan bukan berita buruk ya, Dek ya. Ini kan cuma mengungkap berbagai ini buruk sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan berita istilahnya perannya wartawan ini menyajikan berita yang proporsional, yang tepat nih kepada rakyat ya. Tapi kita sebagai yang membaca, sebagai rakyat, kalau kita bijak dalam menyikapinya, kita pasti nih berita yang benar, mana sih berita yang tendensius, mana sih pengat yang ilmiah, kita nggak akan jadi stres begitu ya. Nah, ini contohnya nih, misalnya ivermectin. Ini ya, ada studi in vitro. Pernah dengar nggak itu in vitro? Ya, saya mau ke Rifki nih yang udah mulai songgo gini. Ya, Rifki. Rifki pernah dengar nggak apa maksudnya studi in vitro? Nggak tahu. Belum tahu ya. Nah, ini karena adik-adik itu pemuda SMA. Kenapa sih saya sampaikan kepada pemuda? Karena Anda ini pemuda, sebenarnya begini. Ketika itu lulus dari pendidikan dasar ya SMP itu sudah dianggap dia itu adalah masyarakat yang sudah siap berpartisipasi dalam perannya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi sebenarnya ketika SMA itu sudah waktunya nih untuk paham, untuk ikut ikut merasakan, memikirkan isu-isu kemasyarakatan. Nah, itu adalah ini yang saya perkenalkan. Saya ingin sekali Anda semua pasti pernah dengar cerita ya. Kalau Ustazah di sini menceritakan tentang Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang di usia 17 tahun. Ini adik-adik ini 17 tahun. Sekarang kita di Indonesia nggak seperti pada masa Usamah bin Zaid ya. Ini perang melawan pandemi. Ikut nggak dalam perang ini begitu ya. Sama halnya ya, saya ke berita satunya nih ya. Jadi ada berita tentang uji klinik. Apa sih uji klinik itu gitu ya? Dan ini artinya berita yang dipaparkan kepada masyarakat untuk dikonsumsi sebagai masyarakat. Pertanyaannya, apakah masyarakat mengerti apa yang disampaikan? Mengerti, masalahnya kadang-kadang mengerti saja tidak, tapi berkomentar sangat jauh begitu ya. Ada yang menentang, padahal memahami substansi masalah saja tidak, sudah memberikan komentar dan bahkan menentang begitu ya. Kemudian juga ini ada berita, ada lagi ya, mungkin kalau adik-adik yang sudah mulai aware, mulai perhatian isu kemasyarakatan, saya jadi ingat zaman saya dulu ya, waktu saya SMA, saya sudah baca buku-buku deh, jadi buku tentang ini, ideologi liberal, ideologi komunis, Islam melawan ideologi liberal dan ideologi komunis. Sudah nggak ada baca buku kayak gitu? Ya mungkin zaman, tapi saya dulu tuh SMA bacanya buku-buku seperti itu deh. Oke ya, kita kembali ke sini ya. Jadi termasuk ini ya, jadi ada epidemiologi. Apa itu epidemiologi ya? Apa itu seroprevalence begitu? Jadi ini berita yang disuguhkan, tahu juga nggak, paham juga tidak, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi sekarang kita fokus nih, kenapa sih saya ingin mengenalkan kepada adik-adik sekarang tentang penelitian, tentang riset? Karena
dari data itu membuktikan bahwa Indonesia ini termasuk yang untuk inovasi di bidang riset sainteknya itu tidaklah unggul, begitu ya. Kemudian terkait pemahaman sainteknya itu juga untuk sebuah studi ya, namanya studi PISA, menempatkan Indonesia itu termasuk di kelompok bawah. Padahal setiap bangsa itu punya mimpi dan visi. Visi kita apa? Visi kita tuh menjadi bangsa yang maju, menguasai. Nggak seperti sekarang. Kita semua ini pengen kembali ke kehidupan normal, seperti orang di Amerika, semuanya udah bebas, sudah bisa sekolah kembali, sudah bisa mungkin menonton pertandingan bola kembali. Kenapa? Karena mereka bisa hasilkan vaksin yang efektivitasnya tinggi. Kita terpakai ya itu karena kita nggak mampu melakukan inovasi saintek. Nah, saya ada berpikir, wah kalau sekarang memang kita mampunya segini nih, ya memang dari segi pendanaan kita juga kurang. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang ada. Mana saya istilahnya men-trigger adik-adikku untuk memahami pentingnya riset, pentingnya penelitian di bidang apapun. Ya nanti kalau ada di kuliah pasti ya setiap mahasiswa harus menghasilkan skripsi. Tapi nanti kalau ada di dunia kerja, oke, mau jadi apa? Pebisnis. Kalau bikin produk apa nggak riset dulu? Mau jadi pebisnis supaya produknya laku, bagaimana cara pemasarannya? Apa nggak riset dulu? Melihat bagaimana nih pasar itu. Kalau pasarnya anak-anak muda sukanya dia produknya seperti apa, sukanya pemasaran seperti apa. Ya jadi seperti itu ya. Dunia kesehatan, maka yang bisa saya perkenalkan ke adik-adik adalah fokusnya di bidang kesehatan. Ya supaya adik-adik itu bisa istilahnya punya literasi. Kalau baca berita tentang kesehatan bisa memahami dan bisa mengomentari secara proporsional. Ya, kita kembali ya. Sebenarnya apa sih itu riset ya? Riset atau penelitian itu adalah kita tuh mencari pengetahuan, ya pengetahuan baru. Dari apa? Kita melakukan penyelidikan atau eksperimen yang tekun. Jadi riset itu harus tekun. Tujuannya untuk kita menemukan dan interpretasi pengetahuan baru. Ya, ini kata penelitian ini seringkali diartikan research, ada juga yang dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai study. Ya, study itu juga dikatakan sama dengan penelitian. Apa sih maksudnya ini? Kita ingat dulu ya, ada kan mungkin yang sempat mengikuti ya sebelum merasakan kekhawatiran untuk banyak mengikuti berita ya. Dulu kan awalnya kita tahu ini di Cina kok tiba-tiba ada kasus. Kasus apa? Banyak yang batuk dan sesak dari pasar hewan. Hewan-hewan eksotik dulu kan banyak dijual di Wuhan ya. Itu pedagangnya banyak yang sesak. Seluruh dunia bingung. Ini penyakit apa? Apa penyebabnya? Nah, melalui proses riset yang sangat cepat dan tekun oleh pemerintah Cina dan kemudian juga didukung seluruh dunia ya, itu segera menemukan apa sih penyebabnya. Oh, ternyata setelah diteliti lebih lanjut penyebabnya adalah virus corona. Dan ternyata ini juga kita harus memandang karena ini adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah ya. Seberat apapun itu, apa yang diberikan oleh Allah untuk kita itu sesungguhnya baik. Bila kita punya paradigma berpikir thinking kepada apa yang Allah berikan, termasuk terkait coronavirus ini. Ini kita kembali bahwa kita ini manusia bisa membangun peradaban yang hebat, tapi satu dunia ini kalah dengan makhluknya Allah yang tidak kasat mata yang bernama coronavirus. Oke ya, jadi segera itu dengan sigap melakukan penelitian. Kemudian apa sih kemudian juga dikatakan penelitian itu dilaksanakan dengan menerapkan metode ilmiah. Seperti apa sih metode ilmiah itu? Kalau Anda lihat pada gambar ini, Anda bisa lihat ini adalah gambar laboratorium. Siapa yang mungkin punya mimpi besar, mungkin suatu saat bisa melanjutkan studi ke luar negeri, mungkin di bidang penelitian biomedis, ya di luar negeri,
banyak dari kolega kami, bahkan mahasiswa kami sekarang juga ke luar negeri, itu mereka mengerjakan penelitian di laboratorium. Kalau di bidang kesehatan ada juga kami pasien-pasien kami ini supaya kami optimal dalam merawatnya ke depannya, kami belajar dari kesalahan, maka kami gali ini data dari pasien-pasien kami untuk menentukan ya pilihan terapi mana yang terbaik. Atau bisa mengerjakannya di masyarakat. Ini seperti kata-kata mungkin seumuran Anda ya, dia melakukan survei. Ini misalnya di bidang ekonomi, survei misalnya pada pedagang pasar, mungkin dia melakukan survei apa namanya, mungkin yang pendapatannya meningkat, misalnya ya berapa tahun aktivitas berdagang dan sebagainya. Intinya serangkaian prosedur dan teknik tadi itu kita ingin mendapatkan pengetahuan baru di bidang kesehatan. Ya, apa pengetahuan baru itu kita akan lihat. Ya, jadi dalam hidup kita ini ya memang kita tentu tahu ya bahwa anugerah Allah yang sangat mahal itu adalah keimanan dan kesehatan. Karena dengan kesehatan yang prima kita bisa mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya. Nah, untuk menjaga kesehatan itu upaya ya dalam ilmu kesehatan itu kita katakan promotif. Ya, promotif itu artinya upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui apa? Misalnya, kalau misal terkait apa namanya pencegahan penyakit tertentu ya, misalnya penyakit diare, demam berdarah. Oh, ternyata diketahui itu disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Maka bentuk promosi kesehatan kita kepada masyarakat adalah kita selalu memberikan edukasi untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga kita akan upaya preventif nih, misalnya upaya preventifnya supaya tidak kena COVID, maka prevensinya apa? Diketahui kita dengan melakukan 6M misalnya ya. Lalu kuratif, nah ini kuratif kalau kita bicara terkait pandemi COVID ini ya menjadi problem kita, karena sampai sekarang sebenarnya sejauh ini belum ada obat pun yang dikatakan bisa efektif untuk mengatasi yang COVID. Yang bisa kita lakukan saat ini masih baru dalam ranah preventif, yaitu dengan vaksin. Ya, dan Anda bisa betapa pentingnya urgensi penelitian kesehatan. Tanpa vaksin yang diproduksi dari hasil kerja keras dari para ilmuwan, sayangnya ilmuwan kita terlambat ya, artinya kita juga sedang meneliti vaksin punya mendapatkan manfaat loh. Jadi sebesar itulah pentingnya penelitian ya dalam kehidupan kita sebenarnya. Dan sejarah peradaban Islam juga membuktikan bahwa kita pernah loh ya ada terlahir ilmuwan-ilmuwan muslim di bidang kedokteran, di bidang fisika ya yang sampai sekarang menjadi peletak dasar. Jadi sebenarnya ilmu kedokteran modern ini yang meletakkan dasarnya itu adalah ilmuwan muslim ya pada saat masa kejayaan Islam dulu. Oke, kemudian kuratifnya tadi rehabilitatif. Anda tahu misalnya ya barangkali ada yang keluarganya kena COVID, itu ketika pasca COVID itu masih mengalami kesulitan ya. Jadi bernafas masih sering. Itu dilakukan rehabilitasi pernapasan untuk memulihkan kembali. Ya. Nantinya hasil kesimpulan yang didapatkan dari penelitian kesehatan untuk rekomendasi terhadap sektor pelayanan kesehatan. Ya misalnya kalau kita pernah dengar ya ilmuwan dari UGM itu menemukan genos ya, meskipun mungkin sampai sekarang masih belum dikatakan sebagai pemeriksaan yang handal ya, pemeriksaan baku, tapi itu sangat membantu ya. Kemudian di bidang terapi penyakit kita sekarang masih menantikan barangkali ada antivirus yang efektif ya. Kita berlomba mana manusia yang katanya diberikan keunggulan akal ya, kalahkan itu dengan virus yang dia lebih cepat bermutasi. Dan kemudian tuh hasilnya adalah kebijakan kesehatan ini yang pentingnya pembangunan. Pembangunan itu sulit untuk berjalan kalau tanpa kita membangun kesehatan dari rakyat Indonesia. Kita bisa melihat sekarang ya, jadi dampaknya COVID ini bisa mengakibatkan
pertumbuhan pembangunan yang melambat, pertumbuhan ekonomi di negara kita yang melambat, banyak pengangguran dan sebagainya. Oke, sekarang ini kita menginjak pada sedikit, semoga Anda bisa mudah menerimanya ya. Jadi jenis penelitian kesehatan kedua, ya dari istilahnya observasi, pasti paling tidak kan Anda sudah paham ya istilah bahasa observasi. Observasi itu artinya melihat, mengamati, ya. Kalau eksperimen itu bereksperimen, artinya kita mencoba apa? Kita mencoba memberikan suatu perlakuan dan kita akan melihat bagaimana efek dari perlakuan yang sengaja kita berikan. Itu saja intinya. Kemudian kita lihat dari apa yang kita amati ini, kita bisa melakukan studi secara deskriptif maupun analitik. Apa itu deskriptif? Deskriptif itu kita deskripsikan, menggambarkan. Ada beberapa contoh studinya ya, misalnya studi kasus. Kalau misalnya kita di ilmu kedokteran, misalnya kita memaparkan seorang yang mengalami COVID yang berat, kemudian dia mendapatkan terapi namanya ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, kemudian kita paparkan, kita amati ya, apa yang kalau misalnya ECMO itu kan karena kita sengaja memberikan perlakuan ya, jadi studi kasus itu kita hanya mengamati saja begitu ya. Jadi tidak dengan sengaja. Jadi misalnya pasien COVID memang dia mendapatkan terapi-terapi yang standar. Nah, kita amati bagaimana efek dari terapi standar tersebut. Kemudian survei ini misalnya kita survei penyakit. Contohnya, di Surabaya berapa sih angka penderita COVID? Berapa angka penderita COVID yang usia 12 hingga 18 tahun? Kita paparkan datanya. Berapa angka penderita COVID yang usia lansia? Berapa kematian akibat COVID? Daerah-daerah mana saja, kecamatan mana saja yang terdampak dengan jumlah penderita COVID yang terbanyak. Atau juga bisa analisis tren, kita bisa lihat tren kasusnya, ternyata bulan Juli dia naik melonjak, Agustus tetap naik, kemudian September kemudian diprediksikan akan turun. Jadi kita melihat tren dari kasus tersebut. Gunanya apa? Kita bisa prediksi ketika misalnya dulu demam berdarah pertama kali ada, kita akhirnya bisa punya prediksi, ini trennya akan naik pada saat musim penghujan. Kita mulai waspada sistem kesehatan kita intensifkan edukasi pada masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Oke, itu deskriptif ya. Jadi kita mendeskripsikan. Jadi si peneliti tidak secara sengaja memberikan perlakuan pada subjek penelitian, tapi dia cuma tinggal merekam, mengamati saja. Ya, misalnya kalau studi kasus kita biasanya mungkin mengamati pada kalau dalam istilah kedokteran namanya rekam medik. Nah, kalau analitik itu kita mau cari hubungan sebab akibat. Meskipun untuk penelitian ini hubungan sebab akibatnya tidak bisa dikatakan apakah ini benar-benar menjadi penyebab, tidak bisa demikian ya. Kita melihat apakah ini menjadi faktor risiko ya. Jadi ada namanya cross-sectional cohort case control, di mana pembagian studi observasional analitik ini itu dibagi berdasarkan kita melihat waktu dalam kita melakukan pengamatan terhadap faktor risiko dan terhadap penyakitnya. Nanti akan saya lebih lanjut. Nah, kemudian jika eksperimental, kita perlakuan, ya bisa nanti ada kuasi itu nggak sejati, ada yang true. Karena true eksperimental ini berarti nanti ada kita bagi sebagian kelompok itu akan kita berikan perlakuan atau obat misalnya, kelompok lain tidak kita berikan obat. Nanti yang kelompok diberikan obat bagaimana hasilnya, apakah ada kesembuhan, bagaimana penyakitnya, apakah berkurang ya. Sementara yang kelompok tidak diberikan obat bagaimana, kemudian baru akan antara keduanya. Nah, sebenarnya eksperimental ini berdasarkan subjeknya itu dibagi menjadi in vitro ya, tadi saya sebutkan tadi ya, in vitro itu kita uji dalam tabung ya. Kita misalnya memberikan perlakuan pada bakteri ya, obat tadi bisa mematikan bakteri apa tidak, atau bisa menghambat pertumbuhan kuman atau tidak ya. Kemudian kita juga percobaan pada hewan coba.
Pada apa? Pada mencit, pada tikus, ya. Kalau misalnya diberikan suatu obat pereda nyeri misalnya ya, pada mencit tadi apakah nyerinya berkurang setelah diberikan obat? Lalu juga yang penting uji toksik. Nah, ketika kita berikan suatu obat, kita lihat apakah ada tanda-tanda ketoksikan, ya, dampak toksik, ataukah ada kerusakan pada organnya pada hewan coba. Nah, nantinya ini akan berujung pada uji klinis. Kenapa sih kita bahas tersendiri? Kita sedang kita semua sebenarnya seluruh dunia itu menantikan ya para ilmuwan untuk menghasilkan suatu obat yang efektif untuk membunuh virus corona, gitu ya. Dimana kita melakukan rangkaian uji klinis namanya. Tidak hanya obat ya, tapi pada vaksin pun kita lakukan rangkaian uji klinis. Kenapa? Dan itu diawali dengan uji in vitro dan uji pada hewan secara memadai. Kenapa begitu? Karena pada uji klinis kita mengerjakannya pada subjek manusia. Ya, karena pada manusia kita ingin memastikan apa yang kita berikan, jadi vaksin atau obat yang kita berikan itu sudah dinyatakan aman dan berkhasiat pada uji sebelumnya. Ya, ini ya, semoga bisa dipahami ya, karena mohon maaf kami aja menerangkan ke mahasiswa kedokteran saja ini sebenarnya dalam waktu yang cukup panjang ya, tapi ini keperluan Anda untuk bisa memahami ya, punya literasi terkait istilah-istilah dalam penelitian kesehatan yang sering muncul di media massa. Ya. Oke. Jadi ini yang tadi saya paparkan, lebih lanjut dalam narasi ini. Jadi kalau dia hanya melakukan pengamatan, jadi peneliti tidak memberikan perlakuan apapun. Jadi misalnya kalau dia melakukan studi kasus, dia hanya melihat pada rekam medik, bukan memberikan obatnya, tapi dia hanya mencatat, mencatat efek tersebut dari apa yang sudah diberikan oleh praktik di rumah sakit, gitu ya. Sementara kalau eksperimen, dia memberikan perlakuan atau intervensi. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, jadi dibagi menjadi deskriptif dan analitik. Namanya juga deskriptif, berarti dia deskripsi. Kalau analitik, berarti menganalisis apa sih faktor-faktor yang kita mau mencari ya, faktor yang menyebabkan suatu penyakit. Dari faktor tersebut, supaya kita bisa mengendalikan faktor tersebut, kita bisa menghilangkan faktor tersebut. Ya. Nah, contohkan ini misalnya ya, kalau pada observasional, misalnya kita ingin mengetahui efek rokok yang menyebabkan kanker. Kita di sini tidak mencari subjek penelitian, kita rekrut misalnya 100 orang ya. Kemudian 50 kita bagi, 50 kita suruh dia ngerokok, 50 nggak ngerokok. Tidak demikian ya. Itu penelitian yang kita katakan namanya tidak etik ya. Tapi kita menghasilkan pengetahuan, kita akhirnya tahu bahwa rokok itu bisa mengakibatkan kanker, salah satunya dengan kita mengamati para perokok. Ya, jadi di sini insya Allah nggak ada ya anak SMA Raudatul Jannah yang merokok, nggak ada ya, alhamdulillah ya. Nah, misalnya ini kita mau mengamati efek rokok yang bisa mengakibatkan kanker. Kita mengamati perokok, kita bandingkan dengan non perokok. Ya, kita misalnya mengamati kita bandingkan pada yang ini berapa sih yang menderita kanker. Pada yang tidak merokok, berapa yang menderita kanker. Kemudian kita bandingkan pengetahuan baru yang dihasilkan, sehingga akhirnya kita tahu bahwa rokok itu menimbulkan kanker. Kita dapatnya dari ini, ternyata jumlah penderita kanker pada kelompok perokok itu lebih banyak dibandingkan non perokok, itu ya. Oke, kemudian kalau eksperimen beda. Nah, eksperimen ini kita juga bisa dapatkan loh bahwa rokok itu menyebabkan kanker. Bagaimana? Ini kita melakukan penelitian pada hewan coba, tapi secara eksperimen. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Ini sepertinya ada gangguan ya Ustadz Zam? Iya kayaknya. Iya Mbak Amel. Halo, Sepertinya sinyal Dokter Nurina sedang ada hambatan, mungkin bisa Oke. sebentar lagi. Baik. Oh iya nih keluar Zoom. Mungkin bisa disapa adik-adiknya dulu, Kak Amel, sama kakak-kakak mentor, mungkin biar mengenal lebih dekat, sembari menunggu Dokter Nurina. Izin menyampaikan adik-adik dan ustadz-ustadzah, ini laptop Dokter Nurina sedang mati, jadi beliau sedang memperbaiki terlebih dahulu. Oke, baik. Ya Kak, disapa dulu aja adik-adiknya ini. Ada Kak siapa lagi selain Kak Amel ini? Anak-anakku dinyalakan semua kameranya ya. Mas Opang, Andi, Aden, Azaria Atta, Mbak Intan. Yang lainnya, Ustazah Nani, Ustazah mohon dibantu untuk Tadi ada beberapa siswa yang mau menyalakan kamera, tapi terkendala host tidak mengizinkan gitu, Ustazah. Jadi mungkin minta bantuan hostnya untuk ini, men-setting biar siswa bisa on cam. Oh gitu, disetting tidak bisa on cam. Iya, tolong ya Kak Amel supaya bisa dibantu biar adik-adik ini tahu kakak-kakak yang di FK ini. Baik Ustazah, akan saya sampaikan kepada host kami. Oke, hostnya siapa Kak Amel? Ada Kak Alia Mutiara Ustazah. Oh ya Kak Alia mungkin bisa open cam juga biar gabung sama kita. Ya, selain itu juga ada coach-coach yang akan membimbing adik-adik seperti Kak Ilham dan Kak Putu Bagus, mungkin bisa Nah, perkenalan itu terlebih sama Kak dahulu. Ilham, Kak Bagus, biar ini lebih dekat sama anak-anak. Karena anak-anak kan mungkin tidak jauh usianya sama kakak-kakak ini ya. Halo Iya. semuanya, selamat pagi. Nah. Perkenalkan, namaku Ilham. Di sini nanti aku akan membimbing kelompok 2. Jadi salam kenalnya untuk teman-teman di sini dan khususnya teman-teman untuk kelompok 2, nanti jangan bosan-bosan buat ketemu aku terus. Oke. Hari ini. Kelompok 2 siapa nih sama Kak Ilham nih? Oh, ada Badafa, Galuh. Ada Alia, ada Atta, Galuh, Iqbal. Oke, siap. Oke, Kak Ilham, thank you. Siapa lagi tuh? Kak Putu ya? Perkenalkan, aku Bagus. Jadi aku sebagai coach kelompok 3. Jadi yang kelompok 3 di sini bakal nanti akan aku fasilitasi. Oke. Salam kenal semua. Kak Putu. Panggilannya Kak Bagus ya? Benar. Dari Bali? Iya, dari Bali. Oh, subhanallah, luar biasa. Kalau Kak Ilham tadi dari mana tuh? Saya asli Surabaya, Bu. Oh, nggak jauh-jauh, berarti nggak usah pakai ngekos ya. Kak Amel dari mana Kak Amel? Surabaya? Saya dari Ponorogo, Ustazah. Ponorogo, ya sama Gontor jauh? Dekat sekali dengan Gontor. Semoga dapat orang Gontor nanti ya. Wah, ini ada pesan sponsornya. Yang ini. Atau lagi Kak siapa? Kak Mutiara Alia. Alia. Ini anak kami juga ada namanya Alia, makanya saya dari tadi bingung ini Alia nggak dinyalain kameranya. Ternyata Kak Alia panitia ya. Kak Alia dari mana Kak Alia? Iya, Ustazah saya dari Jakarta, Ustazah. Oke, Noni Jakarta ceritanya nih. Jakarta ya, Surabaya ya, sama ya. Ini ada Ustadz Zam nih juga dulu Jakarta, terus beliau nggak betah sih pindah gitu ke Purwokerto. Mohon maaf Ustazah, ini tadi laptop saya tiba-tiba mati. Oke, Dokter Nurina, buat apa-apa. Nih alhamdulillah jadi anak-anak jadi kenalan sama kakak-kakak coachnya. Oke, dirampungkan dulu dok. Ngapunten Bu Lisya. Nggak apa-apa dokter, mungkin ya saking asiknya tadi sampai lupa. Ini apa namanya? Nggih. Mungkin karena kelamaan kali laptopnya ini capek jadi dipakai terus-terusan. Butuh istirahat. Ini masih recovery juga biasanya. Oke, monggo silakan dokter. Ternyata ini emang kemampuan untuk tenang itu ini ya, jadi saya tadi go putih
mana ya? Apa namanya? Iya betul. Linknya mana gitu? Mau sampai ini ya pada ngeblank ya. Bingung ya. Aduh, gimana linknya ya? Oke. Padahal saya Jadi ada hikmahnya, jadi kakak-kakakku jadi kenalan sama adik-adik tadi. Alhamdulillah, ya, makasih ya Dik ya. Udah punya ini inisiatif tadi. Nah, ini saya masih sudah kelihatan slide saya? Sampun. Oke. Alhamdulillah tadi lumayan jeda ya, kenalan sama kakak-kakak ya. Tadi soalnya materi saya. Oke, ya, alhamdulillah. Nah, ini butuh waktu nih, laptopnya nih. Ya, bisa kelihatan ya. Baik, adik-adik tadi udah di-record kan ya? Alia udah record tadi, Alia? Udah, dokter. Oke, baik. Makasih, Alia. Baik, mungkin saya lanjutkan saja. Jadi, tadi kan mungkin ini eksperimen ya, bahwa pada tikus itu kita berikan asap rokok, kemudian kita amati ya. Kita amati, bahkan kita buka paru-parunya. Di situ kita amati pada mikroskop, bisa ditemukan sel-sel kanker. Dari sanalah kita mendapatkan pengetahuan efek rokok yang bisa menyebabkan kanker. Dengan itulah kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat untuk menghindari rokok. Tapi ada juga yang mereka yang tidak mampu menalar dengan baik, mengatakan, loh aku ini mau ngerokok tapi nggak kena kanker ya. Karena sebenarnya itu artinya rokok itu meningkatkan risiko terhadap kanker ya. Tidak berarti bahwa semua yang merokok pasti akan kena kanker begitu. Itulah cara memahami penalaran ilmiah. Baik, kemudian satu studi atau penelitian yang juga sering kita dengarkan pada masa-masa pandemi ini adalah juga terkait epidemiologi ya. Mesti dikatakan epidemiologi atau epidemiolog ya. Apa sih sebenarnya epidemiologi itu? Jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mendeskripsikan distribusi penyakit pada populasi ya. Jadi meneliti paparan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi penyakit tersebut ya. Kalau misalnya kita kasih contoh misalnya pada COVID ya, pada COVID di Surabaya, di Jawa Timur itu kan kita melakukan studi epidemiologi di mana kita mendapatkan gambaran bahwa di Surabaya itu terjadi peningkatan kasusnya, jumlah kasusnya pada bulan ini, pada bulan Juli, Agustus dan seterusnya sekian besarnya. Kemudian kita menemukan faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya kasus itu apa? Ternyata kita menganalisis kemungkinan mobilitas penduduk yang meningkat begitu ya. Mungkin ada yang datang dari luar negeri, yang itu kemudian mengakibatkan membawa varian-varian virus baru. Kemudian juga masyarakat yang tidak patuh, tidak mengenakan masker misalnya, atau tidak rajin mencuci tangan dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu ya, dengan kita mengetahui, kita mempelajari penyakit, mengetahui penyebabnya, kita punya strategi bagaimana caranya kita bisa mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi ya. Dengan kita mengubah faktor penyebab tersebut, dengan kita menghilangkan faktor tersebut. Kalau tadi saya berbicara sebelumnya terkait rokok, kalau kita mau mengurangi jumlah penderita kanker paru ya, kanker paru itu kan adalah penyakit kanker yang paling sering terjadi pada laki-laki, dan itu sangat disayangkan ya, karena laki-laki itu kan juga dia kepala keluarga ya, meninggal akibat kanker, maka sebenarnya itu sangat bisa dicegah dengan tidak mengkonsumsi rokok. Oke ya, kemudian tadi sudah ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ketika yang deskriptif kita hanya menerangkan atau menggambarkan masalah kesehatan, ya kita mau lihat ya bulan Juli berapa jumlah COVID, Agustus berapa, yang umur sekian berapa, yang lansia berapa yang kena, yang anak-anak berapa yang kena, yang laki berapa yang kena. Yang laki ternyata banyak kena ya karena mereka mobilitas lebih tinggi misalnya ya. Kemudian sosial, itu kan juga ini loh, makanya saya katakan tadi meskipun Anda mungkin bukan di kelas IPA, Anda di IPS, Anda nggak ada keinginan untuk masuk di jurusan-jurusan IPA. Anda harus tahu bahwa di zaman kita sekarang itu tidak ada bidang-bidang
pekerjaan atau bidang pengetahuan yang tidak saling bersinggungan satu sama lain. Betapa pentingnya mengkolaborasikan semua bidang, ya, mengkolaborasikan dan menserasikan semua bidang. Ya, kita mau menserasikan bidang kesehatan dengan bidang ekonomi misalnya, ya. Juga pekerjaan, siapa yang pekerjaan yang dia tinggi COVID, oh ternyata nakes, kenapa? Karena dia banyak berada di rumah sakit yang olah hidup dan sebagainya. Ada satu kelompok juga yang saya kasih video terkait misalnya masalah yang jadi pada COVID. Tidak hanya masalah kesehatan fisik, tapi kesehatan mental. Ditemukan pada masa pandemi ini banyak, terutama anak-anak muda yang dia menderita, atau anak ya yang dia menderita gangguan psikologis. Nah, ini gunanya memberi data dasar masalah kesehatan ya. Jadi tadi contohnya studi kasus ya, survei, analisis tren, ya. Jadi contoh survei demam berdarah di Kota Surabaya tahun 2021. Misalnya begitu tuh contoh penelitian, topik penelitian yang dia adalah jenisnya deskriptif. Tapi kalau analitik itu dia mencari hubungan ya antara faktor risiko, antara etiologi dengan penyakit, tidak hanya penyakit sebenarnya, tapi juga fenomena. Ya. Jadi tadi ya menganalisis faktor perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya di satu daerah di mana nih, di WG ya, di WG ya, di PP Legi. Di PP Legi ini masyarakatnya bagaimana dia menerapkan 6M. Nah, itu dihubungkan kejadian apakah COVID-nya seperti apa di daerah tersebut. Dan apa namanya, strategi studinya itu bisa dengan cross sectional, cohort, kemudian case control. Ini saya juga coba lebih cepat ya, karena ini juga ada pemateri yang berikutnya. Kemudian ini contohnya skema studi deskriptif saya dapat dari buku dari Hidayat ini ya. Jadi misalnya kita mau meneliti terkait perilaku pemberian ASI pada ibu. Nah, itu mendeskripsikan. Jadi perilaku pemberian ASI misalnya di daerah Sidoarjo atau di kecamatan Jatisari ya misalnya ya. Itu bagaimana perilakunya? Berapa yang termasuk ibu-ibu yang memberikan ASI secara baik? Bagaimana yang dia memberikan ASI tapi cukup? Bagaimana yang perilaku pemberian ASI-nya kurang? Berapa banyak? Nanti kita teliti yang baik itu bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana pekerjaannya ibu rumah tangga murni atau dia juga bekerja, bagaimana umurnya ya, kemudian aspek sosialnya, bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana pemahamannya ya dari setiap individu yang diteliti tadi ya. Di sini kita akan mengenal istilah namanya variabel penelitian. Apa sih? Jadi itu suatu atribut atau sifat dari suatu subjek yang kita teliti ya. Jadi misalnya variabelnya perilaku pemberian ASI. Nah, variabel perilaku pemberian ASI itu kita kasih atribut. Oh, dia ada yang baik, ada yang cukup, atau ada yang kurang. Juga misalnya tingkat ekonomi itu juga dikatakan sebagai variabel, di mana variabel itu ada ukurannya nanti. Dia ada yang tingkat ekonominya atas, menengah, atau bawah. Ya, umur pun juga demikian. Kemudian kalau yang ini masuk ke analitik ya, dan namanya skema cross sectional, di mana kita pengukuran atau pengamatan saat bersamaan ya antara yang menjadi penyebab dan yang menjadi sebab, gitu ya. Misalnya seperti tadi perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian demam berdarah. Nanti kita akan meneliti, jadi suatu daerah ya di kecamatan atau di kelurahan PP Legi misalnya, ada yang menderita demam berdarah, ada yang tidak menderita demam berdarah. Nanti di saat yang bersamaan kita amati bagaimana perilaku hidup bersih dan sehatnya. Apakah dia melakukan mengubur ya, memendam sampah misalnya ya, seperti apa, atau mengurangi genangan air seperti apa. Kita lihat hubungannya begitu. Tapi dalam waktu yang bersamaan. Sementara kalau yang cohort itu misalnya ini ya, antara pemberian, jadi yang contohnya antara bayi yang lahir dengan berat badan lahir yang normal, lihat 3 kilo ke atas, ada yang lahirnya tidak normal, ya. Tapi kita nggak ngamati dari situ. Kalau cohort kita startnya dari sini. Kita mau cari ini ibu hamil
dari awal, dari trimester pertama. Kita pertama-tama startnya di sini. Kita kelompokkan, ada ibu hamil yang gizinya kurang pada trimester 1. Kemudian ibu hamil yang gizinya baik. Nah, kita amati sampai kapan? Ini sampai 9 bulan berikutnya, ya dilihat. Kalau pada yang kelompok ini, berat badan bayi lahirnya seperti apa? Kita amati yang normal berapa, yang nggak normal atau kurang berapa. Sama pada kelompok ini juga demikian. Ya, intinya kalau kohort itu kita prospektif. Ya, dari awal terus kita ikuti ke depan. Nah, skema kohort inilah yang paling di antara studi analitik observasional analitik yang paling bisa memberikan kesimpulan sebab akibat yang paling kuat begitu ya, karena kan sebab itu selalu ada sebelum akibat ya. Kalau yang ini dilihat dari fenomenanya dulu ya, jadi dari berangkat dari sini, jadi dilihat bayi-bayi dengan berat lahir rendah dan bayi dengan berat lahir normal. Nah, kita kumpulkan ini berat bayi-bayi tersebut. Nah, kita melihat ibunya, kita itu atau kita ke belakang, kita ngelihat dulunya ibunya status gizinya seperti apa pada kelompok ini. Pada kelompok yang normal juga status gizinya seperti apa, berapa yang baik, berapa yang kurang. Gitu ya. Jadi case control juga sering dikatakan sebagai studi retrospektif. Kemudian yang eksperimental, ini uji klinis, ini berbeda lagi. Kalau tadi adalah yang observasional, ya, hanya mengobservasi. Tapi kalau uji klinis ini eksperimental, sengaja memberikan perlakuan. Perlakuan apa? Tidak hanya obat, ya, ada obat atau vaksin atau prosedur medis, ya. Dan ini kata kuncinya dilakukan pada manusia. Jadi pada manusia itu kita sengaja memberikan perlakuan sesuatu yang baru. Seperti vaksin COVID sebelumnya belum pernah diberikan. Tapi sebelum kita berikan kepada masyarakat dunia, kita kan harus mengujikan pada beberapa kelompok manusia dulu. Nggak cukup kita hanya menguji pada hewan, terus langsung kita berikan pada seluruh penduduk dunia. Jadi kita lakukan uji klinis pada sebagian kecil. Nah, karena ini ada pada manusia, maka kita menjunjung tinggi etika. Ya, dan harus ada data penelitian yang cukup praklinis. Nah, luar biasanya sebenarnya sejarah uji klinis itu berawal dari ilmuwan Muslim juga ya, namanya Ibnu Sina. Ini dia pertama kali yang meletakkan dasar uji klinis ya. Jadi dia makanya masyarakat sekarang yang dia pakai obat hanya berdasarkan obat yang benar-benar baru ya, beda ya, misalnya dengan jamu yang sudah kita konsumsi selama beberapa generasi ya. Jadi obat yang benar-benar baru dia konsumsi sembarangan ya, karena dia tahu testimoni nih 1-2 orang aja. Enggak, padahal Ibnu Sina pada tahun 1000-an ya, dia udah berpikir bahwa kalau kita mau menentukan bahwa suatu obat itu punya efek, ya kita harus benar-benar mengujikan, menjaga bahwa hanya obat itu yang punya yang kita berikan, supaya kita nggak akan dirancukan dengan efek obat yang lain. Ya. Jadi, dan hanya diujikan pada penyakit itu aja, jadi bukan mereka dengan beberapa penyakit, jadi tidak jelas ya efeknya benar pada penyakit tersebut. Kemudian diujikan pada 2 kondisi berbeda, kemudian bahwa obat itu juga akan, jadi obat itu akan ngefek pada mereka penderitanya ringan sakitnya, kurang efek pada yang sakitnya berat. Kemudian juga mengamati saat mulai kerja obat yang saat mulai kerja obat itu mulai kapan ya, juga bahwa efek obat harus terbukti pada banyak kasus ya. Ibnu Sina aja yang tahun 1000-an sudah berpikir dengan, tapi nggak tahu manusia modern sekarang dengan mendengar testimoni 1-2 orang saja sudah tertarik begitu ya, dan ini juga dilakukan pada manusia ya. Jadi sebenarnya ada, sehingga kalau sebelum vaksin diberikan pada sejumlah orang yang banyak, obat juga demikian, maka harus melalui tahap-tahap yang panjang sebenarnya ya. Jadi dari praklinis itu pada in vitro hewan coba, kemudian ada fase 1 kita ujikan pada subjek sehat, kemudian fase 2 baru pada pasien. Semakin begitu ini sudah terbukti dia aman, maka bisa kita melangkah ke pasien lebih banyak, ini aman dan efektif, kita bisa lebih banyak lagi, baru ketika fase ketiga ini sudah terbukti efektivitas dan keamanannya, baru obat atau vaksin tersebut mendapatkan persetujuan ya dari Indonesia, dari
Badan POM. Ya, jadi ini in vitro, jadi dalam kaca. Jadi misalnya ini adalah kultur virus atau kultur bakteri. Kita berikan obat yang kita duga punya efek antivirus. Nanti seperti apa virusnya, apakah mati atau tidak, ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita baca di koran ada penelitian in vitro yang membuktikan efek suatu obat terhadap COVID, itu masih jauh. Ini baru pada tabung ini. Dia belum tentu ketika diujikan pada hewan coba dia punya efektivitas yang baik atau dia tidak memberikan dampak toksik, begitu ya. Nah, begitu ini dibuktikan di sini baru ke vivo pada makhluk hidup, tapi pada hewan dulu, nggak langsung pada manusia. Kita mau lihat apakah dia punya efek yang buruk. Kita sebut uji toksisitas, apakah dia punya khasiat, ya. Nah, ini ada tragedi masa lalu ya. Jadi dulu sebelum ada obat yang diberikan pada ibu hamil tahun 60-an ya, 50-an, 60-an sudah akibatnya bayinya lahir tanpa tangan. Ada juga ini kaitan dengan perlunya uji klinis. Ada juga nih dulu ya zaman masih rasis juga ya, tahun 50-60-an ini dia pakai hanya dia mengujikan atau mengamati penelitian ini hanya pada masyarakat kulit hitam. Jadi ini ada pelanggaran etik di dalam. Oke, saya lanjut. Nah, ini riset di bidang kesehatan di Indonesia yang perlu kita dukung, termasuk vaksin merah putih yang kita doakan ya, semoga segera bisa memproduksi vaksin ya, sehingga kita tidak tergantung Sinovac atau Moderna dari luar negeri. Dan semoga memang ini benar-benar vaksinnya efektif. Dan kita bisa kembali ya, hidup seperti sebelumnya begitu ya, semoga saja. Nah, baik. Nah, ini sebenarnya alur penelitian ilmiah ya, sebenarnya di awal dari kita menemukan masalah dan memformulasikan masalah dengan tepat untuk bisa kita jawab ya. Lalu kita mencari landasan teori untuk apa? Untuk mencari jawaban dari masalah tersebut. Nah, jawaban dari masalah tersebut sebenarnya kita adalah pernyataan hipotesis. Setelah itu kita baru merancang metode untuk mengumpulkan data ya. Kita melakukan penelitian tersebut pada sebagian sampel ya, yang nantinya hasil penelitian kita tadi bisa kita generalisir pada populasi. Ya, kemudian kita analisis data dan kita buat kesimpulan. Ini tahapan penelitian kesehatan sudah begini, kita menemukan masalah penelitian, kemudian kita penyusunan proposal riset. Nah, proposal riset itu sebelum kita lakukan penelitian, baik itu pada hewan coba maupun pada manusia, itu dilakukan pengkajian etik. Apakah penelitian ini layak dilakukan? Apakah ini tidak akan menimbulkan bahaya pada subjek penelitian? Baik itu subjek hewan coba pun kita juga pertimbangkan, apalagi pada manusia. Baru kita melakukan pelaksanaan prosedur penelitian. Setelah mendapatkan data, ya mengumpulkan data, mendapatkan data kita sajikan dan kita analisis, kita tarik kesimpulan, dan dari itulah kita buat laporan dan diseminasikan hasil. Bisa itu langsung pada masyarakat seperti ini disampaikan, juga melalui publikasi pada jurnal penelitian ilmiah. Ini juga untuk proposal penelitian yang saya berharap kerjasamanya adik-adik untuk mau membuat ini ya dalam waktu 1-2 minggu ya, hanya ini saja, nggak sampai penelitian ya. Jadi bagaimana nanti Anda membuat bab 1 pendahuluan, nanti disampaikan oleh Dr. Ifat, kemudian tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis, dan juga metode penelitian. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada permasalahan teknis, semoga bisa dipahami tadi ya. Penjelasan cukup panjang, saya berusaha untuk memempat-mempatkan ya, mungkin banyak yang belum bisa dipahami. Saya silakan kembali kepada Tasya. Paparan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dari Dr. Nurina. Setelah ini kita akan masuki sesi tanya jawab bagi adik-adik atau mungkin ustazah yang ingin bertanya lebih lanjut seputar materi dari Dr. Nurina dapat disampaikan melalui on mic, atau jika ada adik-adik yang malu boleh disampaikan melalui kolom chat Zoom. Kalau misalnya dia bertanya, saya akan tanya ke adik-adiknya aja deh. Saya mau kenal ini ya. Mbak Rosa dari IPA atau IPS, Mbak Rosa? Rosa Bella.
Abel, silakan Mbak Abel. Mbak Abel, tolong di unmute. Mbak Abel. Di unmute dulu ya. Mbak Abel. Oh, masih malu-malu ya. Gimana tadi penjelasan saya, apakah bisa dipahami? Kalau tidak, masih belum bisa dipahami, saya jangan jangan sungkan untuk bertanya kepada kakak coach di masing-masing WA group ya. Semoga nanti bisa untuk dipahami ya. Waduh, alhamdulillah nih. Tasya, ini ada pertanyaan satu, Tasya. Ini mungkin satu pertanyaan aja nanti karena ini ternyata Dr. Arifah sudah siap di sini. Silakan dibacakan pertanyaan Tasya. Mana adik yang bertanya ini? Tasya? Oke, atau saya aja yang baca ya. Jadi ini dari Ahmad ya. Oh, sorry, ternyata Tasya nggak bisa baca karena dia langsung mengarahkan ke saya pertanyaannya. Dari Ahmad. Mana Ahmad? Ahmad yang mana boleh? Yes. Di unmute. Subhanallah Ahmad. Alhamdulillah bertanya. Ahmad Nazrul. Siapa? Ahmad Nazrul Kohar Izun ya. Izun ya. Panggilannya Izun kan? Iya. Izun pertanyaan yang bagus. Izun bertanya begini ya. Jika ada pelanggaran etik, contohnya seperti vaksin tetanus yang diberikan ke orang kulit hitam, kemudian banyak sekali korban, siapa yang berhak memberi hukuman atau sanksi? Baik, ini saya luruskan dulu ya ceritanya ya, Ahmad. Jadi sebenarnya memang itu adalah sejarah ya, sejarah kelam, bisa dikatakan sejarah kelam dari peradaban manusia sebenarnya ya. Ini terjadi pada tahun 50-an. Dan ini tidak hanya terjadi di tempat ini ya. Jadi ini di Amerika waktu itu namanya Tuskegee ya, daerah Alabama. Di mana pada saat itu pemerintah Amerika melalui Kementerian Kesehatannya itu ingin melakukan penelitian. Karena pada saat itu kita bayangkan tahun 50-an itu belum ada obat antibiotika seperti sekarang. Jadi ada namanya penyakit kelamin, namanya penyakit sifilis. Nanti kalau Anda penasaran, Anda bisa googling sendiri ya. Kalau sekarang alhamdulillah penyakit itu masih ada, tapi dampaknya tidak seberat zaman dahulu di mana belum ditemukan antibiotika penisilin. Nah, pemerintah Amerika itu ingin melakukan penelitian, ingin tahu, ingin memahami bagaimana sih perjalanan penyakit atau apa sih yang terjadi pada pasien yang mengalami sifilis. Nah, mereka menemukan data ya, bahwa pada mereka yang mengalami sifilis itu bahkan yang tidak, karena waktu itu belum ada obat, tidak ada obatnya, maka bahkan bisa mengalami kerusakan organ. Jadi kerusakan kulit, kemudian kerusakan organ-organ dalam ya. Luar biasa sampai menimbulkan kematian, bahkan bila punya anak, anaknya juga mengalami kelainan bawaan. Ya, jadi sangat berat kelainannya. Apa sih yang dilanggar oleh pemerintah Amerika saat itu? Mereka melakukan penelitian hanya pada kaum kulit hitam. Jadi kaum petani, kaum buruh, ya, dan mereka tidak disampaikan bahwa mereka itu adalah subjek penelitian, ya, yang dan tidak dipaparkan, ya, mereka nggak diberitahu bahwa mereka itu sebenarnya menderita penyakit sifilis, penyakit kelamin, begitu. Cuma dikatakan bahwa mereka itu menderita demam hitam namanya. Ya, black fever atau apa gitu ya. Dan penelitian itu berjalan bertahun-tahun ya, bahkan mungkin 10 tahun. Bahkan ketika sudah ditemukan antibiotika penisilin yang pada saat itu sangat efektif untuk mengatasi sifilis, kelompok subjek ini tidak ada yang diberikan penisilin. Jadi dibiarkan sakit begitu saja. Sampai suatu ketika ada mungkin wartawan buka kasus ini, terbukalah kasus ini. Tentu banyak menyinggung perasaan terutama rakyat Amerika yang kulit hitam ya, karena pada saat itu juga tahun 60 ke belakang itu juga masih sangat rasis ya. Jadi bahkan orang kulit hitam tidak boleh berada dalam bis, atau mereka punya
kalau masuk ke transport umum, tempat mereka harus di belakang, nggak boleh nyampur sama kulit putih. Jadi tahun itu masih seperti itu. Ya, dan pada saat itu, oke, penelitian itu dihentikan, tapi tidak ada permintaan maaf. Pada saat itu penelitinya tidak ada yang dihukum, sama sekali nggak ada, ya. Baru setelah tahun sekitar 1990-an, pada saat masa pemerintahan Bill Clinton, secara resmi pemerintah Amerika meminta maaf kepada keluarga penderita yang diteliti saat itu. Ya, jadi pada saat itu secara resmi diundang. Ya, jadi itu artinya sejarah kelam. Tapi dari peristiwa itu juga ada peristiwa yang lain ya, waktu itu namanya peristiwa Nuremberg. Akhirnya para sepakati bahwa untuk dilakukan penelitian itu harus menjunjung etik. Jadi harus menjunjung keselamatan manusia, tidak boleh manusia itu diberikan obat tanpa ada bukti pada penelitian sebelumnya, pada hewan coba bahwa obat ini aman, bahwa obat ini punya efek yang baik, gitu. Ya, dan untuk bisa dilakukan penelitian saja itu harus melalui pengkajian etik yang dalam oleh para namanya lembaga etik. Ya termasuk sekarang, makanya kenapa sebenarnya kemarin tuh ada namanya ya vaksin Nusantara atau apa itu ya, itu tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan ya karena memang ada masalah etik, masalah metode penelitiannya. Dan sekarang pun karena kita belajar, jadi sejarah kelam itu adalah pembelajaran yang berharga ya, bahwa kemudian karena pada saat itu para peneliti atau mungkin yang di bawahnya Kementerian Kesehatan Amerika, mereka mementingkan untuk mendapatkan pengetahuan baru, tapi mengesampingkan ya aspek kemanusiaan dari para subjek peneliti yang orang kulit hitam itu ya. Nah, sekarang hal seperti itu kita belajar tidak diperbolehkan ada lagi. Jadi kalau misalnya ditemukan pelanggaran seperti itu, maka harus dihentikan penelitian tersebut ya. Jika ada maka mungkin dia akan secara secara etik dia tidak boleh untuk melakukan penelitian lagi. Memang kalau ini sudah masa lampau ya, ini bukan urusan kita karena kita bukanlah dia. Ini adalah pembelajaran dari masyarakat Amerika sendiri. Memang pada saat itu bahkan para penelitinya tidak mendapatkan hukuman apapun begitu. Tapi ini adalah sejarah dari bangsa lain yang bisa kita ambil pelajaran berharga. Saya terima kasih sekali kepada Izun atas pertanyaannya. Nanti mungkin kalau Izun tertarik, Izun bisa mencari lebih lanjut ya. Mungkin tapi kalau yang berbahasa Indonesia kayaknya mungkin jarang ditemukan ya. Itu pasti ada. Jadi ada museumnya bahkan ya di Tuskegee itu ada museumnya. Ada difilmkan juga sebenarnya. Oke, Izun apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Izun yang sangat baik tadi? Sudah. Terima kasih Izun. Mungkin saya serahkan kepada Tasya karena Dr. Arifin sudah hadir. Kita bisa mulai sesi berikutnya. Mohon maaf Dok, tadi saya juga ada masalah teknis, jadi sempat keputus saya tadi Dok. Jadi molor. Terima kasih banyak. Silakan Tasya.